segala sesuatu yang Kau rencanakan di dalam kesempurnaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk nafas, kehidupan, dan segala kecukupan dalam kebutuhan dan keperluan kami. Terima kasih untuk pembelaan Tuhan. Terima kasih untuk pimpinan Tuhan dalam hidup kami sampai sore hari ini. Lebih dari itu kami akan menikmati sebagian dari perkataan firman-Mu, berkata-kata Engkau Tuhan. Kuasai ruangan ini, bahkan ruangan hati kami yang terdalam, segala bentuk kuasa yang bukan dari Tuhan patah dalam nama Yesus. Biar roh Allah, roh kudus Tuhan Yesus Kristus sendiri yang bekerja. Berfirman Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang mengundang saya. Terima kasih juga buat tuan rumah di sini, gembala sidang, koordinator, dan juga seluruh jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan. Saudara bersuka cita? Amin. Kita buka Alkitab kita di dalam satu kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam Injil Lukas, pasalnya yang ke-19. Lukas pasalnya yang ke-19 ayat yang ke-8, 9 dan ayat yang ke-10 kita boleh baca bersama-sama. Lukas pasalnya yang ke-19 ayat 8, 9 dan ayat yang ke-10. Dapat semua? Kita boleh baca bersama-sama. 1, 2, dan 3. Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin, saudara. Zakius ini adalah seorang pribadi yang tidak disukai oleh orang Israel pada saat itu. Dia punya banyak kesalahan. Kesalahannya, dia mengutip pajak dari bangsa Israel, dan dia adalah, firman Tuhan katakan di ayat yang kedua, dia kepalanya. Jadi bangsa Israel pada saat itu tidak suka dengan Zakius. Nah, di dalam ketidaksukaan itu kita melihat ternyata Tuhan suka dengan Zakius. Ini fenomena yang perlu kita pelajari, saudara. Mungkin dalam hidup Anda, hidup saya, ada banyak orang tidak suka dengan kiprah atau dengan pekerjaan, dengan berkat Tuhan yang ada dalam hidupmu, atau pemakaian Tuhan, atau mungkin Anda mau hidup berbeda dengan dunia ini. Itu menimbulkan banyak ketidaksukaan. Pasti, apalagi Anda sudah biasa melakukan hal-hal atau biasa bergaul dengan mereka, terus mau keluar dari komunitas itu. Pasti banyak komentar, semuanya miring. Apalagi setelah Anda tidak bergaul, pelan tapi pasti hidupmu diberkati. Wah, ada omongan lagi. Mereka akan bilang, omongannya pasti miring. Apalagi Zakius. Zakius yang punya banyak kesalahan. Tapi hari itu, Tuhan menyukai Zakius. Hari ini kita bisa rubah itu, saudara.
dari tidak disukai oleh Tuhan, hari ini kita bisa ubah menjadi orang yang disukai Tuhan. Dan kalau Anda dan saya sudah disukai oleh Tuhan, maka ayat yang ke-10 juga jadi milik kita. Di situ dikatakan bahwa Yesus akan datang ke kita. Amin. Anak manusia datang, dan firman Tuhan katakan untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Artinya begini, Dia akan datang memenuhi segala rencananya yang sempurna dalam hidup kita. Bayangkan, rencana Tuhan sempurna dalam hidup kita itu terjadi. Kita serahkan hidup kita di dalam tangan Tuhan. Dan kita akan lihat, meskipun tantangan di kanan dan kiri kita, bahkan di depan kita. Tadi pagi saya cerita tentang sedikit saja, di luar sana orang sedang pusing. Jumat minggu lalu harga saham itu sampai merosot tajam berjatuhan. Sampai-sampai Pak SBY itu mengadakan sidang kabinet terbatas untuk membahas, karena paginya baru saja ada jumpa pers. Di situ dikatakan bahwa perekonomian Indonesia membaik dan baik. Habis ngomong begitu, langsung saham berjatuhan. Dan SBY bilang begini, tenang. Tidak seperti tahun 2008 kok. Apalagi tahun 98 katanya. Tidak, tenang. Indonesia sudah ada di jalur yang benar. Tidak akan kita mengalami krisis itu. Ya, itu adalah satu komentar dari pemimpin negeri ini. Tapi kalau kita lihat kenyataan di seberang sana, di Amerika katakanlah satu negeri yang dianggap super power, pro demokrasi, dengan peringkat AAA. Itu kalau peringkat AAA adalah peringkat yang sangat aman untuk berinvestasi. Uang kita pasti aman, at least kembali. Itu negara yang punya peringkat AAA itu sedikit. Eropa itu banyak juga yang punya peringkat AAA seperti Jerman, seperti Inggris. Ya. Tapi hari-hari ini kita lihat negara yang begitu dominan ternyata bisa juga goyang. Di dunia ini banyak yang tidak pasti. Hanya Yesus yang pasti. Oleh sebab itu, sembah yang pasti-pasti aja. Amin. Jangan sembah yang enggak pasti gitu loh. Sembah yang udah kita tahu gitu. Bahwa janjinya tidak pernah berubah. Jika engkau baik-baik mendengarkan perkataanku, kan udah pasti. Saudara amati Tuhan yang Anda sembah dan Anda puja-puji itu. Lihat hidupnya, lihat cara dia datang, lihat cara dia mati, lihat cara dia naik, lihat cara dia datang kembali kali yang kedua. Wah, itu enggak ada satu ilah pun, Allah pun yang bisa begitu. Semua banyak ambil contoh dari Yesus. Oleh sebab itu yang sering kali dipalsukan kan Yesus. Kalau nabi yang lain dipalsuin orang ketawa, kurang mantep. Daud dipalsukan orang, Elia, orang masih biasa-biasa. Tapi jangan Yesus. Itu rasanya orang, karena Yesus sendiri sudah pernah bilang, nabi lain gak ada yang bilang, gak ada. Coba kasih saya ayatnya gitu. Nanti ada yang bilang Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, hanya Yesus yang bilang. Betul apa betul? Karena dia adalah yang asli. Dan biasa kalau yang asli sering dipalsukan.
Kalau yang udah palsu terus dipalsuin lagi, nggak nyambung. Ya coba, yang saya tahu katanya Louis Vuitton itu nggak pernah diskon, 1 sen pun nggak pernah diskon. LV Sukaisi diskon, tapi LV, Louis Vuitton itu nggak pernah diskon, di mana-mana. Bahkan kalau Anda pergi ke Eropa, ya, itu ada model-model baru, kita harus antri loh, waiting list. Iya, ada model-model yang jarang gitu, yang rare gitu, itu pasti antri. Patek Philippe itu nggak pernah diskon, nggak pernah. Tapi kalau jam-jam yang lain ada 30%, 20%. Patek Philippe dia bukan diskon. Asli. Jadi walaupun modelnya gitu, kayaknya old fashion. Anda lihat ya bagi Anda yang punya itu, Patek Philippe, modelnya old fashion. Anak-anak muda sekarang kalau lihat Patek Philippe, jam tangan apa itu Pak? Saya juga dikasih, nggak mau. Saya jawab, siapa yang mau kasih lagian? Saya pernah ada di satu gerai Patek Philippe. Kemarinnya teman saya dengan saya beli. Saya temani, akhirnya dari temani, kenal, terus ya beli juga gitu. Karena pada saat itu beberapa tahun yang lalu, ada berkat Tuhan. Habis beli, wah saya tuh seumur hidup. Beli Patek Philippe itu baru sekali waktu itu, seumur hidup saya. Dulu saya pakai jam tangan itu yang 7.500 saja saya udah bergembira ria. Jam tangan kuaci gitu yang kalau hidup harus digoyang. Kalau orang tanya jam berapa, pas bentar saya goyang dulu nih. Saya suka berpikir gini, ngapain beli jam-jam mahal? Enggak ada guna. Jam di mana aja sama, itu pikiran saya dulu. Tapi dengan berjalannya waktu, ketika komunitas itu, pergaulan itu bertambah-tambah, saya mulai belajar dan diajar. Saya duduk dengan satu teman, habis makan, terus dia bilang, yuk Pak, kita mau beli jam dulu, saya mau beli jam. Saya bilang, yuk, enggak ada habis-habisnya beli jam. Terus dia bilang, iya Pak, biasa buat koleksi Pak, nambah-nambahin. Oh iya, yuk enak, yuk punya duit banyak, saya tuh nggak punya. Ya Bapak ikut aja, saya ikut. Dan waktu dia ikut, waktu saya ikut dia masuk ke gerai, salah satu gerai itu, dan saya kaget. Hah? Jam 150 juta, 300 juta, 450 juta, tuh kepala saya pusing. Saya pikir ini bohong-bohong atau sedang ingin jebak saya supaya saya beli atau sedang ngapain gitu. Jadi saya keluar, 5 menit saya udah keluar. Terus waktu dipertontonkan jamnya gitu, aduh cuma pakai kulit. Bagi saya kalau jam udah 300 juta, 150 juta harusnya emas berlian semua gitu. Itu semuanya harus emas berlian, semuanya harus perak, perunggu, semua harus ada di situ gitu. Tapi waktu saya lihat, ya cuman tali biasa. Terus saya ngomong gitu, ya maklum orang nggak tahu, berapa jam ini nih? Gitu. Terus Singko bilang, ini 300 juta sampai tiaw Pak. Nah saya pinjam istilah itu teman saya itu, gue dikasih juga nggak mau. Gitu. Terus Singko kelihatan liatin saya gitu agak tersinggung. Dia ngomong Chinese sama teman saya, oh saya gitu. Yang kurang lebih gitu, siapa yang mau kasih dia gitu. Terus saya keluar, udah males. Saya bolak-balik, saya lihat masih aja. Akhirnya saya ketok, oh saya beli kopi ya. Dia bilang, bentar Pak, bentar. Terus dia bilang, kurang dikit lah. Terus, oh gak bisa lu, oh rugi lu. Wah, gitu. Price listnya ada, jelas. Bahkan ada yang di up, ada. Up price namanya gitu. Di up, dilebihkan. Apalagi kalau barangnya udah langka gitu. Terus saya bilang, saya bisik-bisik dengan teman saya. Udah bos, jalan bos, ditipu nih bos. Dia bilang, enggak, ditipu bos.
Bos mau tanya roh Tuhan, ntar saya ke WC saya tanya nih sama roh Tuhan nih gitu. Terus dia ngomong gini, enggak pak. Saya benar ke WC gitu. Dan justru waktu di WC saya dapat hikmat. Kayaknya Tuhan bilang, tidak. Karena dia dealernya resmi, tahu. Dan temanmu orang pintar. Saya juga lihat kalau kasih kolekte juga enggak pernah berubah. Goceng terus. Jadi saya suka bingung, dia beli jam tangan 300 juta gitu loh. Tapi buat Tuhan goceng terus. Jadi Tuhan bilang begini buat saya, coba lihat, temanmu kalau beli jam ratus-ratus juta, tapi buat aku 5.000, berarti dia pinter. Jadi sulit untuk ditipu gitu. Sama Tuhan aja dia nipu gitu kan. Akhirnya dia beli, waktu dia beli saya liatin aja tuh. Dan yang aneh gitu, terus minum kopi terus aja. Saya liatin kok norak, saya bilang gitu. Terus bilang, aduh Pak Pendeta nanti kalau udah tahu, Pak Pendeta pasti lebih norak dari saya. Saya bilang, enggak bakal. Enggak lah. Saya dulu masih pakai jam 70.000, udah seneng. Saya pokoknya kalau ada jam terus ada yang kuning-kuningnya saya seneng. Saya seneng apalagi kalau ada lampu, peong gitu. Orang suka tanya mantep nih gitu. Tapi dengan berjalannya waktu, ternyata saya salah juga untuk kasus itu. Satu saat, saya lagi ngobrol dengan teman-teman. Habis ibadah semua. Mereka ngomongin jam aja melulu. Terus ngomong satu itu mode-modenya. Terus dia punya referensinya gitu. Terus saya ingat waktu saya duduk, waduh. Itu yang dia ngomongin. Terus tiba-tiba, saya didiemin aja. Akhirnya saya ngomong, bos gini-gini. Tenang Pak Pendeta ini lagi seru nih. Wih. Saya simpan dalam hati saya. Beberapa minggu kemudian, saya khotbah di satu tempat. Terus tiba-tiba habis salam-salaman, makan, ada 2 orang juga yang saya kenal. Tiba-tiba satu bilang begini, bos, gue lagi cari tuh di mana-mana nggak ketemu gue. Gue sampai keluar gue nggak ketemu. Terus yang teman saya satu lagi, yang mana? Itu yang saya ambil nasi, saya inget bahwa teman saya punya itu tuh. Jadi saya colek, gue punya. Terus dia bilang, yang bener Bapak, punya. Terus dia tanya, bos, berapa harganya? Terus saya bilang, yuk mau bilang berapa? Terus dia sebut harganya, hah? Terus saya ingat teman saya itu mau lepas di bawah harga itu. Jadi saya bilang, besok kita ketemu lagi. Terus dia bilang, yang benar Pak Pendeta. Saya juga bilang, lu yang benar mau beli gak lu? Gitu. Jadi lu jangan cuma tanya gue juga tanya sama lu nih. Lu benar-benar mau beli gak? Jangan-jangan gue udah beli di sono, lu gak beli lagi. Bisa 18 tahun saya khotbah. Untuk tebus jam itu gak kembali-kembali. Usia udah 85 minta sama Pak Yanto, Pak undang saya dong Pak. Kenapa Pak Yohan ini belum bisa tebus jam tangan gitu kan. Dan saya telepon dia, saudara, bos kita ketemu loh, minum kopi. Dan saya bilang, bos bawain itu jam tangan. Waktu saya lihat, saya bilang, bos emang kata waktu itu mau dilepas ya? Iya kenapa Pak Yohan? Wah boleh, kalau Pak Yohan mau udah pakai aja dulu. Gitu. Yang bener nih bos, iya nanti kalau Pak Yohan udah ada yang mau atau udah ada duitnya baru bayar saya. Waduh, saya pakai itu saudara. Saya bilang sama dia, bos gak usah besok loh, minggu depan. Dia tanya, nggak ada Pak. Bukan, saya belum puas pakainya. Saya jalan kemana-mana pakai jam itu. Minggu depan baru. Saya bilang sama dia, ternyata itu jam dikejar. Dan dia memberkati saya untuk itu. Sejak saat itu saya tahu gitu. Oh, kalau barang yang berkualitas, itu memang ada harga yang harus kita bayar. Amin, saudara. Saya mau tanya dengan Anda, Tuhanmu berkualitas atau tidak? Berarti juga ada harga yang harus kita bayar. Amin. Mengikut Yesus keputusanku. Begitu Anda memutuskan untuk mengikut Yesus, dari muda atau mungkin Anda sudah menjadi tua sekarang, tapi sama-sama kita mau mengikuti Tuhan, ada harganya bos. Saya mau katakan buat Anda harganya juga gak murah. Karena Tuhan kita Tuhan yang berkelas. Harganya mahal. Diri Anda juga mahal.
Jadi yang di sini yang belum dapat jodoh, jangan kasih diskon. Amin, saudara. Saya suka lihat itu kadang-kadang ya. Aduh, saya suka bilang dengan anak-anak saya, kamu biarpun biasa-biasa aja, jangan murah. Kita boleh biasa tapi jangan murah. Karena kalau kita ingat Tuhan di dalam kita tuh mahal. Amin. Jangan ada orang sampai cuci gudang. Orang sampai diskon besar-besaran gitu ya. Dari satu pacar ke pacar yang lain. Nantikan janji Tuhan. Enteng-entengin badan. Nanti jodoh juga jadi enteng. Nggak usah terlalu gimana ya. Ada Harry Potter, Transformers, ada Fast and Furious gitu. Terus kita, waduh, dandan sampai ancur-ancuran. Sampai, Saya suka lihat. Saya di bioskop, saya suka bilang sama anak saya, jangan yang gitu ya, Ai. Papa nggak suka, papa aja udah tua nggak suka. Gimana yang muda? Padahal saya lihat badannya sih bagus. Cuman karena dilaga-lagain jadi nggak bagus. Kamu. Walah. Itu kayak satpam kayak mau pegangin dia mau jatuh gitu. Terus iya. Terus ngomong, wah. Lagi rambut yang dibikin, yang satu nggak ada rambut, satu ada rambut. Mode tinggal mode bos. Cuman kalau mode menyeramkan, kadang kita lagi nonton di posisinya sebelahnya yang nggak ada rambut. Terus kita beli minuman, terus karena banyak orang kita di sebelah dia, kenapa jadi ada rambut kan gitu. Nah, Anda perhatikan bahwa Yesus itu berkualitas. Maka waktu dia katakan tugas dia juga untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Zakius, orang yang diabaikan, orang yang tidak disukai. Tapi fakta kebenaran membuktikan Tuhan menyukai dia. Kenapa Tuhan menyukai dia? Coba kita lihat ayat yang pertama ya. Ya baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Kita lompat ayat yang kelima. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakius segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Satu pemahaman yang pertama, kenapa Zakius disukai oleh Tuhan? Jawabannya sederhana Pak, Bu. Zakius mampu menarik perhatian Tuhan supaya Tuhan tolong dia pada kesempatan yang pertama. Sekali lagi, Zakius mampu menarik perhatian Tuhan sehingga Tuhan tolong dia pada kesempatan yang pertama. Kita akan diciptakan Tuhan sempurna. Katakan kiri kananmu, kita diciptakan sempurna. Amin. Anda lihat kiri kananmu pasti sempurna. Amin. Kuping di samping, coba Anda perhatikan. Kalau enggak di samping, wah enggak sempurna lo nih. Sempurna kan? Walaupun beda mungkin bentuknya. Tapi saya mau katakan bahwa Tuhan ciptakan kita sempurna. Nah, dengan kesempurnaan yang Tuhan anugerahkan buat kita, mari kita pakai kesempurnaan itu. Untuk menarik perhatian dia yang sudah sempurna. Supaya Tuhan tolong kita, bukan pada kesempatan yang terakhir, tapi kesempatan yang pertama. Kenapa saya berani katakan demikian? Firman Tuhan katakan, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Alkitab bilang, kalau saya pahami, sepertinya tidak ada rencana buat Tuhan untuk tinggal mampir di kota Yeriko. Karena sesuai kebenaran firman Tuhan, Alkitab katakan, Jesus entered the city and passed through the city. Tidak ada satu rencana atau tertulis di situ, dia mau bermalam, dia mau tinggal, mampir, tidak. Tapi Anda perhatikan ayat yang kelima, Yesus sepertinya ubah. Dia katakan, Zakius, come down.
because today I must stay at your house. Dari hanya passing through, berubah menjadi stay, tinggal di rumah Zakius. Ayat yang pertama dan ayat yang kelima itu mengapit ayat kedua, ketiga, dan keempat. Betul. Saya bacakan, di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Dari sana kita bisa mendapatkan figur Zakius. Kaya tuh. Kalau Alkitab sudah bilang kaya, Pak, Bu, wah udah kaya beneran ini. Kaya beneran. Kalau dia hidup sekarang, dia punya Porsche, Ferrari, Lamborghini, dia nggak punya bajai, nggak punya. Dia punya mobil-mobil yang keren, kaya dia. Ya, ia seorang yang kaya, kepala pemungut cukai. Ya, Gayus Tambunan saja sudah kaya, saudara. Gayus Nazarudin aja sudah kaya, saudara. Sampai bisa ke Kolombia, sampai bisa ke Amerika Latin. Zakius dari dulu udah kaya. Alkitab bilang dia kaya, kayanya kaya beneran. Cuma bedanya Nazarudin tidak mampu menggerakkan hati Tuhan supaya Tuhan tolong dia pada kesempatan yang pertama. Gayus Tambunan juga kelihatannya seperti itu. Tidak mampu menggugah, menarik perhatian Tuhan supaya Tuhan tolong dia pada kesempatan yang pertama. Tapi saya baca cerita ini, Zakius mampu. Ayo saudara hari ini, manfaatkan kesempatan emas, kesempurnaan yang Tuhan berikan bagi kita. Kalau nyanyi itu, tanganku ku angkat padamu. Meskipun orang mungkin bilang, aduh lagu jadul. Mungkin orang bilang, udahlah sore-sore gak usah terlalu semangat. Persoalannya adalah menarik perhatian Tuhan. Kakiku, sedikit sentil dong sama Tuhan. Kakiku, kalau Anda, kakiku, yang lain juga begitu. Kakiku. Tuhan bilang, ini kayak di rumah sakit orang pada mau mati semua nih. Tapi kalau Anda, kakiku melompat bagimu. Apalagi waktu Anda lompat nggak turun-turun. Wah, tambah keren. Sebab rahmatmu baru setiap hari. Biarin orang bilang, sok nih orang, mau kasih lihat, biarin. Kan yang nilai hati Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, na 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 na. Anda pikir Tuhan di sana, di singgasananya? Kencengan lagi, kencengan. Enggak. Dia turun dari singgasana. Tanganku ku angkat padamu. Dia mematut-matutkan diri. Ayo lagi. Mensyukuri. Lagu udah keren. Tanganku ku angkat padamu. Mensyukuri. Nama yang kau beri. Pegang handphone. Kakiku. Yang ketawa berarti yang begitu. Terus begitu melompat cuman tumit. Hati-hati lo, hati-hati. Nanti satu-satu Tuhan dorong kau. Enggak balik-balik. Air muka bos, air muka. Halo, air muka. Dari sini saya bisa lihat. Orang dengerin khotbah air mukanya itu yang benar. Terus sebelahnya. Terus lihat sebelah. Tuhan bilang, yang begini ngapain dia hidup? 4 hari kemudian sakit perut mati, jangan salahkan Tuhan. Baru dia kalau udah mau mati. Tanganku angkat padamu. Tuhan bilang udah capek gue dengernya. Kan untuk menarik perhatian Tuhan. Amin. Anak saya tuh di belakang. Dia datang terlambat.
Tadi udah mau bareng, cuman ganti baju. Saya tahu dia mau tarik perhatian Tuhan dan saya. Anak adiknya langsung masuk mobil. Set. Saya lihat, Dek ikut lagi. Iya dong, mau ikut papa. Tapi hati saya terus, pasti ada maunya. Gue udah curiga aja, pasti ada mau. Tapi jujur ya, sebagai orang tua, I love the situation that she's going with me. Saya suka. Masa bodoh deh, dia ada udang di balik bakwan, saya nggak jadi pusing. Terus dia, mungkin kakaknya nggak enak. Dari ruang makan, Pak aku ikut. Ya udah jalan, udah diteleponin. Ini mana nih Pak, ini mana gitu. Jadi saya bilang, kamu ikut nggak? Mamanya itu gagah perkasa. Tadi dibilang terus nggak beres-beres, sekarang baru mau ikut, gimana sih kamu? Dan gede langsung ciut. Jangan suka tahan-tahan dong pekerjaan Tuhan, apalagi papa. Papa kan harus on time, dia kan hamba Tuhan, kamu bagaimana jadinya? Saya dari depan. Dia bilang, mau ikut. Terus dia bilang, udah dah aku setir sendiri. Ngapain sih pakai dua-dua mobil, tahu nggak? Udah mahal bensin. Bensin kita itu Shell semua. Mau beli premium ada tulisan, premium hanya untuk yang tidak mampu. Kan nggak enak kalau ternyata pekerjaannya itu orang Kristen. Ya si bapak gitu. Atau bilang diberkati. Gitu. Terus saya bilang, udah Kak bawa itu mobil. Dia bawa. Terus tadi waktu saya bilang amin, dia jalan terus mau kasih lihat gitu sama saya. Nih anak lo datang. Saya lihat dengan ekor mata saya. Dan jujur, I like it. Saya aja nih, yang melayani dia seneng lihat anak saya seperti itu. Apalagi Tuhan, lihat Anda meskipun punya banyak hutang, meskipun baru diputus pacar, kita you, lu, and. Anda jangan. Terus sore udah lupa lagu. Harusnya nyanyi menyenangkanmu gitu. Anda nyanyi marhaban ya marhaban. Ramadan ya Ramadan. Saya mau katakan buat Anda, ayo. Kalau kita punya kerinduan dan keinginan, hebat dong, tarik perhatian dia. Amin. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini. Jadi bejana untuk hormatmu, cemerlang bagai emas murni. Sesuatu menyenangkan, boleh tutup. Menyenangkanmu, senangkanmu. Sorga hening mas. Bapak di sorga. Hanya itu kerinduanku, haleluya. Walaupun gak ada haleluya lagunya. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Haleluya. Terima kasih Yesus. Glory bagi namamu Yesus. Kau hidup, kau baik. Sangat baik Yesus, kau baik. Yang belum apa-apa udah basar loh. Kini belum gitu. Tuhan bilang, lo belum berbahasa yang benar udah begitu. Anda harus kuasai dulu. Halo? Anda harus kuasai dulu. Anda mau apa nih? Kalau belum apa-apa terus ikut tetangga kiri kanan. Hancur semua, hancur. Semua mati ditembakin. Sama kayak Fast and Furious aja. Dipukulin.
Tapi kita berbahasa roh, when your spirit and his spirit come together. Meet. Baru. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku, haleluya. Kau baik Yesus, terlalu baik bagiku. Lama-lama tergetar, terus ingat jodoh. Yesus. Lama-lama Tuhan akan arahkan engkau dengan perkataan-perkataan yang Anda tidak mengerti. Karena dari hati yang pecah. Yesus. Yesus. Gitu. Saya yakin dan percaya begini mampu menarik perhatian Tuhan. Lagi hanya punya uang 2.000 perak. Biasanya naik mobil, naik motor. Ternyata mobil temanmu gak jemput Anda. Motor Anda gak punya bensin. Gereja gak ada yang tahu ya, aku cuma punya 2.000. Tuhan tahu. Terus you decided naik ojek aja. 1.000 pulang balik, pas. Rambut naik. Saya pernah naik ojek, udah keren. Rambut udah ke belakang. Dari Pondok Gede itu saudara, itu di flyover sampai ujung. Karena udah macet 1,5 jam. Ojek. Bukan ojek sih, pengerja gereja. Pak Pendeta kami antar ya, kami jemput. Pak Pendeta gak sampai-sampai ini. Saya bilang, di mana? Saya sudah 1,5 jam di flyover. Kalau begitu saya jemput. Saya pikir jemput dengan apa? Itu Honda tahun 70. Terus telepon, Pak Pendeta ada di mana? Saya bilang ada di mobil BMW teman saya 528. Seri yang terbaru pada saat. Merah semua, full spoiler. Terus saya turun, bos di sini. Pak Pendeta sini, pindah. Waduh. Pindahnya nih jauh banget bedanya. BMW yang full air condition. 528i ditukar dengan Honda 70. Saya bilang, Pak Pendeta gak bisa lama-lama nih. Karena Hondanya bergerak terus. Saya naik. Istri saya sampai bilang, Pak, udah gak usah pakai jas, biarin tanggung. Biar kalau Tuhan berkati gue lengkap dah sama jas-jasnya sekali. Terus saya bilang, siap. Dia kasih itu, helm. Helmnya dengan kepala yang kecil. Saya nggak nyampe. Terus saya lihat sekelilingnya hitam. Saya ingat ya cerita. Ada seorang lagi lari gitu, lari pagi jam 5, setengah 6 pagi. Karena licin, bekas hujan, terus dia jatuh, kena kotoran kuda. Kepalanya, bus. Terus dia lihat, dia cium. Terus dia bilang, untung gue gak injek. Kok udah di kepala dia bilang untung gue gak injek sih. Saya naik. Ayo bro, jalan bro. Belakang. Terus itu jok main sendiri. Saya bilang, bro ini pelan-pelan bro. Terus dia bilang, kenapa Pak Pendeta? Ini kenapa joknya jadi maju mundur begini? Terus dia bilang, memang sudah gak ada bautnya. Waduh. Nah kalau saya bohong, nih ya di atas ya, ini istri saya nih jadi saksi hidup. Itu maaf saya punya celana, itu teman saya baru belikan ulang tahun, itu 1 juta sudah. Celana kain, zaman dulu udah dikasih 1 juta. Jadi saya sambil pikir ini jok, pikir celana. Saya bercanda, ini nggak usah pakai musik, kita gerak sendiri. Terus tiba-tiba ada beku, saudara tahu beku? Karena lagi pelebaran jalan. Terus tiba-tiba dia mau cepat. Saya bilang, blur pelan-pelan aja, sudah terlambat Pak Pendeta. Ini gembala sidang telepon terus. Dia kadang-kadang satu tangan, ya siap, yo.
Korban sudah ada di belakang, korban. Emang gue kambing gitu. Korban ada di belakang. Dia taruh tuh telepon, dia tiba-tiba itu beku jalan, menghalangi jalan, Pele gitu. Orang Manado, Ambon bilang tuh Pele gitu. Di tengah, dia kaget. Dia bilang, Pak Pendeta bikin maju. Saya majuin, kenapa? Enggak ada rem. Waduh, dia nggak punya rem. Saya langsung bilang, dari tadi dong bilang, aku nggak akan pindah di tempat ini. Dia bilang, maaf Pak Pendeta, tahan dengan kaki. Saya tahan dengan kaki. Wah lucu tuh. Saya yakin videonya masih di Tuhan, masih. Karena malaikat Tuhan itu videoin terus. Tuhan bilang terus. Dari TKP tempat kejadian perkara. Saya, lama-lama saya nggak tahan. Karena mau nabrak beku. Saya lompat. Dia teriak, Pak Pendeta tolong saya. Saya kejar lagi. Pegang kan ada pegangan di belakang. Saya lari, Brur ini gimana sih? Udah terlambat kasih motor tahun 70-an. Tuaan dia daripada usia anak saya gitu. Saya tahan. Tapi karena kencang gitu dia nggak bisa. Akhirnya ke kiri buang karena bekunya udah tinggal setengah meter. Dia masukkan itu ke got. Jadi saya tadi bilang, Pak Pendeta tahan. Saya tahan. Karena saya takut dia juga kecelakaan. Jadi saya tahan. Saya punya kaki masuk got. Wus, gini. Itu jatuh, dia jatuh. Dia berdiri, dia kering. Tapi Tuhan sudah rencanakan itu. Dia kering. Terus dia bilang, oh haleluya Pak Pendeta, ayo. Pak Pendeta nggak apa-apa. Nggak apa-apa bagaimana? Ini persoalannya, ini kaki harus ditinggal atau dibawa jalan terus. Baunya setengah mati bos. Setengah mati. Istri saya baru dari Eropa belikan itu sepatu boot. Yang di dalamnya beludru. Hari ini masih ada, saya jarang pakai. Karena baunya masih ada. Itu perlu 6 bulan sampai 7 bulan. Untuk mengeringkan pakai parfum tiap hari. Saya gosok-gosok. Saya sampai begini. Sampai jam 4:30 kali jam 5. Itu ibadah kaum muda jam 3. Terus saya bilang, sebentar. Ini ada WC nggak? Terus mereka bilang, ada itu Pak di belakang. WC pembantu. Saya mulai kucek-kucek. Saya tanya ada sabun? Nggak ada. B29 mau. Sabun colek itu B29. Waduh udah baunya setengah mati. Terus saya bilang sikat dong, sikat WC dikasih. Nih, ya udahlah tanggung. Dengan posisi basah, saya khotbah kesaksian 15 menit. Mungkin jemaat sampai. Dan peristiwa itu sampai hari ini tetap dalam ingatanku. Saya juga yakin dan percaya tercatat di sorga. Bukti bagian dari menarik perhatian Tuhan. Supaya Tuhan tolong saya. Pada kesempatan yang pertama. Sejak saat itu dari celana diganti sama Tuhan. Sepatu Tuhan ganti. Sampai hari ini Tuhan masih ganti itu sepatu. Saya bilang Tuhan udah susah, udah jatuh ketimpa tangga. Tuhan bilang segala sesuatu yang kau lakukan untuk aku tidak pernah sia-sia. Saya tutup firman Tuhan. Mari saudara, hari ini banyak tarik perhatian Tuhan. Kalau Anda nggak punya uang, nggak cukup, tapi memang pada saat itu Roh Kudus menggerakkan Anda untuk memberi, udah tumplekin aja. Di dalam Tuhan bukan nekat, tetapi tertib, terkendali, tapi butuh keberanian. Kalau memang hatimu untuk menyenangkan hati Tuhan, Dia lihat kok sampai kedalaman hatimu. Dia tahu apapun yang kita kerjakan. Mari, sama seperti Zakius bagian yang pertama. Nanti kalau saya bulan depan ada di sini, di jam 5 lagi saya masuk yang kedua. Menarik
perhatian Tuhan. Attract His attention. Menarik perhatian Tuhan. Supaya Tuhan tolong kita pada kesempatan yang pertama. Tuhan memberkati saudara. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Haleluya. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, yes, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu. Kita bangkit berdiri. Menyenangkan Tuhan, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Haleluya. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Sekali lagi, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Haleluya. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Haleluya. Engkau baik Yesus, dalam segala hal Kau baik, baik untuk kami Yesus. Terpujilah nama-Mu, Engkau yang menguasai segala hal, segala perkara boleh jadi menurut kehendak-Mu Yesus. Baik, 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 baik Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory bagi nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Biar Kau senang dengan ibadah ini, Engkau dipermuliakan dalam ibadah ini. Haleluya, 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 haleluya. Glory bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Biar ibadah ini menyenangkan hati Tuhan. Biar kehadiran kami menyukacitakan hati Tuhan.
Dan biar hidup kami selalu bisa menyenangkan hati Tuhan. Kami mau tarik perhatian Tuhan, bukan manusia. Supaya Tuhan menolong kami pada kesempatan yang pertama. Berkati jemaat-Mu yang hadir Tuhan. Berkati keluarga-keluarga mereka. Berkati pekerjaan mereka, usaha, mata pencarian ekonomi mereka Engkau berkati. Jodoh mereka, pergaulan, studi, pendidikan mereka Engkau berkati. Pelayanan gereja mereka Engkau berkati. Engkau berkati segala pergumulan, permasalahan mereka, biar Engkau menangkan mereka. Kau bela, Kau pimpin mereka, Kau sertai. Kau boleh bersama-sama dengan mereka. Mereka layak Engkau tolong. Sama seperti Zakius layak Engkau tolong. Terima kasih. Kami telah diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami telah diberkati Tuhan. Haleluya. Menyenangkan